Perkenalkan, nama saya Riri Porentia dengan nomor NIM 2230 1020 2008. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Upaya Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual di Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linggung nalatai, salam sahujud kerendeng melempang, adil kata linggu, pacuramin kasarungga, pasengat kajubata, arus. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Upaya Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual di Kampus. Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati, di zaman sekarang masih banyak yang namanya pelecehan seksual, apalagi di sekitar lingkungan kampus. Tentu bagi teman-teman sendiri sangat meresahkan serta tidak nyaman dengan keadaan atau situasi tersebut. Bahkan yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi tempat yang mengerikan. Kasus pelecehan seksual kini telah banyak terjadi tanpa harus mengenal tempat dan waktu. Maksud saya di sini adalah lingkungan kampus kita sendiri, tempat menimba ilmu, yaitu di universitas. Kini, tindakan pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik korban maupun pelaku. Pelecehan seksual mungkin bisa dilakukan oleh dosen itu sendiri, karena dari banyaknya artikel yang saya baca, berbagai kasus pelecehan yang dilakukan oleh para dosen kepada mahasiswa kaum perempuan dengan modus mengancam dan merayu dengan kata-kata manis melalui media sosial. Selain perempuan, kaum laki-laki pun bisa mengalami yang namanya pelecehan seksual. Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati, begitu banyak akibat yang terjadi jika sudah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Karena korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa harus paham cara mencegah pelecehan seksual yang ada di kampus sehingga dapat mengurangi dampak tersebut. Yang pertama, hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lain jenis, tenaga pendidikan, atau staf kampus lainnya di tempat sepi dan gelap. Kedua, bila konsultasi skripsi, usahakan dilakukan di tempat yang resmi seperti ruang dosen atau di tempat yang umum yang dapat terlihat dan melihat orang banyak. Ketiga, menghindari bertemu dengan dosen atau tenaga pendidik lain di luar jam perkuliahan atau di luar jam kerja. Misalnya malam hari saat kampus kosong. Keempat, apabila dosen meminta bertemu di luar kampus atau di luar jam kuliah, karena jadwalnya yang padat akan keperluan yang mendadak, ajak teman atau orang terpercaya untuk menemanimu. Kelima, bila berkirim pesan singkat baik melalui SMS, WhatsApp, Telegram, atau media yang lain, pastikan pesannya sopan, singkat, dan informatif. Keenam, bila ada dosen atau tenaga pendidik yang mengajak chat panjang lebar dan tidak berkaitan dengan urusan kampus, jawab dan tanggapi seperlunya saja. Ketujuh, bila terdapat bercandaan vulgar yang dilontarkan dosen, jangan pernah tertawa atau bahkan jangan tersenyum menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu tidak nyaman dengan percandaan semacam itu dengan cara mengungkapkan keberatanmu. Kedelapan, merangkul, memeluk, memegang tangan yang tidak wajar, meraba, mengelus, mencolek, dan gestur fisik lain yang tidak sewajarnya tidak boleh dilakukan oleh dosen dan sebaliknya. Atau bila seorang dosen memintamu memegang alat kelamin atau bagian tubuh tertentu atau menunjukkan padamu bagian tubuh tentu, kamu harus menolak dan menegurnya. Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati, dari penjelasan tadi, kita dapat melihat upaya yang harus dilakukan Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.